Apakah penyebab autoimun? Hai, halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pasien psoriatic arthritis radang sendi pada psoriasis yang datang ke tempat praktek saya. Kondisinya sedih, banyak diam, lesuh dan kelihatan loyo. Pelan-pelan saya gali, ternyata dia sering dicelah oleh saudara dan teman-temannya. Dikatakan kena kutuk karena selama ini kurang ibadah atau banyak salah sama orang lain. Ini membuatnya semakin tertekan, harus berjuang dengan kondisi kulit yang semakin parah, radang sendi, dan juga omongan orang-orang di sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, benarkah autoimun karena kena kutuk? Yuk kita bahas. Sesungguhnya penyebab pasti autoimun tidak diketahui. Yang pasti ada unsur genetik yang berperan penting dan biasanya ada banyak gen yang terlibat pada terjadinya suatu penyakit. Jadi bukan satu gen tunggal. Misalnya pada rheumatoid arthritis ada beberapa gen seperti HLA-DR1, HLA-DR4-DW4, HLA-DR4-DW14 dan masih banyak lagi. Nah, gen ini merupakan kecenderungan seseorang untuk terkena rheumatoid arthritis. Kemudian orang tersebut bisa terkena rheumatoid arthritis jika ada interaksi antara gen tadi dan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ada banyak sekali lagi tidak ada faktor tunggal yang dikatakan merupakan penyebab tunggal seseorang terkena rheumatoid arthritis. Namun ada banyak faktor yang diteliti. Nah, salah satu faktor yang paling penting adalah merokok. Merokok diketahui bisa memicu ekspresi peptidil arginin deaminase pada saluran nafas dan meningkatkan proses sitrulinase protein yang akan memicu timbulnya anti-citrullinated protein antibody yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya sinovitis atau peradangan pada sendi pasien rheumatoid arthritis. Kemudian faktor yang lain seperti kekurangan vitamin D diteliti berkaitan dengan kecenderungan timbulnya RA, adanya infeksi bakteri dan virus yang lain, bakteri lain misalnya Mycoplasma, enteric bacteria dan juga mycobacteria, dan berbagai jenis virus misalnya Epstein-Barr virus, parvovirus, dan virus-virus lainnya. Nah, masih ada juga beberapa faktor lain yang diteliti berperan sebagai pencetus terjadinya rheumatoid arthritis seperti obesitas atau kegemukan, stres psikologis, dan juga paparan bahan kimia. Intinya adalah penyebab rheumatoid arthritis sesungguhnya adalah multifaktorial. Tidak ada penyebab tunggal. Nah, bagaimana dengan psoriasis? Psoriasis juga terjadi karena unsur genetik yang memegang peranan penting. Ada banyak gen. Jadi, kelainan kulit yang banyak pada pasien itu bukan terjadi akibat kutukan atau guna-guna. Nah, kemudian selain faktor genetik ada faktor lingkungan yang diduga menjadi pemicu terjadinya psoriasis. Misalnya, merokok, kegemukan, alkohol yang berlebihan, dan ada obat-obatan tertentu. Infeksi, bakteri, dan virus juga berperan pada perburukan psoriasis. Contohnya, diamati bahwa sesudah infeksi Streptococcus akan memicu flare atau kumatnya psoriasis guttae. Dan juga psoriasis juga sering menyertai infeksi virus seperti HIV. Stres dan juga defisiensi vitamin D merupakan faktor pencetus terjadinya psoriasis dan memburuknya psoriasis pada pasien yang sudah memiliki kondisi ini. Jadi sudah jelas penyebab autoimun sesungguhnya belum diketahui. Sekali lagi ada faktor genetik dan faktor lingkungan sebagai pemicu terjadinya autoimun. Stop menyalahkan diri sendiri saat diagnosis autoimun ditegakkan. Stop juga menyalahkan anggota keluarga, temanmu saat mereka terdiagnosis autoimun. Mereka tidak ingin hal itu terjadi pada mereka dan mereka butuh dukungan Anda. Salam sehat, semoga bermanfaat.